kenyamanan dan keamanan di wilayah kita bersama untuk bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang membawa kendaraannya, mohon untuk tidak diparkirkan di badan-badan jalan di depan Pangkalan Jati atau di jalan-jalan perumahan supaya tidak mengganggu kenyamanan warga yang melintas ataupun warga di perumahan DDN Pondok Labu. Dan kami informasikan juga untuk insya Allah Pondok Labu Ngaji senantiasa mengadakan kajian rutin setiap hari Kamis pada maghrib, setiap Sabtu subuh, Sabtu pada maghrib, dan setiap Ahad setiap bulannya. Dan mudah-mudahan bagi jamaah yang dapat hadir di kajian rutin ataupun kajian ilmiah seperti saat ini bisa diakses ke halaman sosial media dari Pondok Labu Mengaji. Mungkin langsung saja untuk Bapak-Bapak agar dapat merapatkan safnya terlebih dahulu supaya nanti jamaah yang hadir tidak melompat-lompat punggung-punggung kita dan dapat bagian di dalam masjid. Langsung saja kepada Ustadz Ariful Bahri, Hafizahullah Ta'ala, falyatafaddal mashkura mahjura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani, akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kepada kita nikmat yang begitu indah, dan salah satu nikmat tersebut adalah nikmat kesehatan yang selalu kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak mengambil dari kita. Sehingga di antara salah satu doa yang sangat indah yang mesti diucapkan oleh kaum muslimin, Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah. Kalimat yang selalu diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar seorang muslim mengucapkannya siang dan malam, maka dimasukkanlah kalimat ini dalam zikir pagi dan sore. Yaitu sebuah kalimat yang mesti diucapkan oleh kaum muslimin, artinya tidak boleh mereka lalai dari kalimat ini. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah. Atau juga di dalam tambahan yang lain, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata wal mu'afah. Atau boleh juga bagi kita mengucapkan Allahumma inni as'aluka al-afiyah. Semua kalimat itu mengarah kepada kalimat di mana kita bermohon kepada Allah agar Allah senantiasa memberikan kesehatan, kemudahan, keberkahan
yang mana dengan nikmat tersebut kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam merupakan sosok yang harus diketahui oleh kaum muslimin, terkhusus yang berkaitan dengan agama yang dibawa oleh Nabi kita yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah meninggal kecuali Nabi sudah meninggalkan agama secara sempurna. Dan apabila kalimat tersebut adalah agama yang sempurna, kata sempurna tidak memerlukan tambahan atau juga tidak memerlukan pengurangan di dalamnya. Maka itulah disebut dengan kalimat sempurna. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan haji wada'. Haji wada' itu adalah haji pertama Nabi dan juga haji terakhir baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kewajiban ibadah haji diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin secara khusus pada tahun ke-9 Hijriah. Ibadah haji itu sendiri sudah diwajibkan semenjak Allah memerintahkan Nabi Ibrahim berseru di Ka'bah Al-Musyarrafah. Ketika Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk kembali membangun dan melakukan renovasi besar-besaran untuk Ka'bah Al-Musyarrafah, maka di saat itulah Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk mengumumkan, wahai manusia, sesungguhnya Allah mewajibkan kepada kalian ibadah haji, maka berhajilah. Ibadah haji sudah diwajibkan semenjak Nabi Ibrahim membangun Ka'bah Al-Musyarrafah. Namun untuk kaum muslimin, ibadah haji diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun ke-9 Hijriyah. Itu merupakan di antara dua perbezaan yang harus kita ketahui. Ibadah haji sudah diwajibkan semenjak zaman dahulu kala. Tapi untuk kaum muslimin yang sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tata caranya, manasiknya itu baru pada tahun ke-9 Hijriah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun ini belum bisa melaksanakan ibadah haji. Karena tahun ini kenapa Nabi tidak melaksanakan ibadah haji? Tahun ini ikhwatul Islam adalah tahun di mana Nabi sangat sibuk mengajarkan agama kepada umatnya. Mengapa demikian? Karena tahun sebelumnya adalah Fathu Makkah. Fathu Makkah itu adalah pembebasan kota Makkah dari kekufuran dan kesyirikan. Ketika Allah berikan nikmat yang besar kepada Nabi dan kaum muslimin yang dikenal dengan Fathu Makkah pada tahun ke-8 Hijriah, maka tentu dengannya banyak orang yang masuk ke dalam agama Islam. Ketika mereka masuk ke dalam agama Islam, karena ketika mereka masuk ke dalam agama Islam tidak cukup masuk ke dalam agama Islam sahaja, tapi mereka juga wajib mengetahui tentang Islam itu sendiri. Dan Islam tidaklah bisa diketahui kecuali di kota Madinah. Karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di kota Madinah. Maka terkenallah orang-orang berbondong-bondong datang ke kota Madinah, belajar dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutlah tahun ini dengan istilah Amul Wufud, yaitu tahun di mana delegasi-delegasi orang-orang yang ada di sekitar Madinah dan mereka-mereka yang masuk ke dalam agama Islam datang ke kota Madinah belajar dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak punya waktu untuk pergi melaksanakan ibadah haji pada tahun tersebut karena kesibukan yang sangat luar biasa. Nabi mengajar. Dan kita tahu kalau Nabi mengajar sesuai dengan kebutuhan orang-orang yang datang. Dan orang yang datang silih berganti. Mereka ingin mengetahui agama langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau setelah subuh, ini merupakan di antara rutinitas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi setelah sholat subuh, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkeliling di rumah keluarganya, yaitu para istrinya yang ada di samping Masjid Nabawi. Nabi mengucapkan salam, Nabi bertanya bagaimana keadaannya, itu saja. Misalnya Nabi pergi ke rumah Safiyah, Maimunah, Juwairiyah, Nabi melihat keadaan mereka, kemudian Nabi bertanya, tanpa Nabi duduk berlama-lama. Kemudian setelahnya, Nabi kembali lagi ke masjid. Nah, di dalam masjid itulah Nabi akan mengajarkan agama kepada para sahabat, terutama mereka-mereka yang datang ke kota Madinah. Dan yang paling membuat Nabi sibuk adalah tahun 9 Hijriah, di mana tahun ini adalah tahun kedatangan para tamu yang sangat banyak sekali ke kota Madinah. Dengan alasan itulah ikhwatul Islam, Nabi tidak bisa melaksanakan ibadah haji pada tahun ke-9 Hijriah. Padahal sudah diwajibkan. Kapan Nabi baru melaksanakannya? Pada tahun berikutnya, yaitu tahun ke-10 Hijriah. Itu alasan yang pertama.
Alasan yang kedua, mengapa Nabi tidak melaksanakan ibadah haji? Karena haji yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy itu masih bercampur dengan haji pada zaman-zaman sebelumnya. Dan kita tahu dulu setiap ada orang yang tawaf, maka kebiasaan tawaf itu sulit untuk dihilangkan. Tawaf dalam keadaan tidak berpakaian, tawaf dalam keadaan bertepuk tangan, itu adalah tawafnya orang-orang jahiliyah. Orang jahiliyah tidak boleh tawaf dengan menggunakan pakaiannya. Kecuali penduduk Mekah, asli penduduk Mekah, maka mereka boleh tawaf dalam keadaan berpakaian. Kenapa demikian? Karena orang Mekah itu mengatakan, terutama orang-orang jahiliyah, kami orang Mekah ada orang yang suci, orang yang bersih, maka kami boleh tawaf dengan pakaian. Sedangkan orang-orang yang berasal dari luar Mekah, maka mereka orang yang tidak suci. Maka kalau seandainya mereka ingin tawaf, hendaklah mereka membuka pakaiannya supaya mereka tawaf dalam keadaan bersih dan suci. Itu tujuannya. Tujuannya bagus. Supaya untuk mengagungkan Ka'bah Al-Musyarrafah. Tapi caranya salah di dalam mengagungkan Ka'bah Al-Musyarrafah. Maka dari situlah kita ketahui, di dalam syariat agama yang dinilai itu bukan tujuannya. Yang dinilai itu bukan tujuannya. Kalau masalah tujuan, itu antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita sebagai manusia biasa, yang kita nilai adalah amalan perkara yang zahir. Kita ulang lagi ikhwatul Islam, kita sebagai manusia muamalah antara satu dengan yang lainnya, yang dinilai itu adalah perkara yang zahir. Sedangkan masalah tujuan itu adalah masalah hati. Dan masalah hati tidak ada yang tahu kecuali antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang yang secara zahir mereka melakukan kesalahan, tapi dia berpahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kita sebagai manusia tidak dituntut untuk melihat hatinya. Yang dituntut adalah melihat secara zahir saja. Bisa diketahui? Nah, dari situlah ikhwatul Islam keluar perkataan yang dikeluarkan yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, kam min muridin lil khairi lam yusibuhu. Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan, tapi mereka tidak benar cara melakukan kebaikan. Kebaikannya ia dinilai pahala, tapi masalah hatinya itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita sebagai manusia biasa tidak bisa menilai hati orang. Kita hanya bisa menilai perkara secara zahir. Dan itulah undang-undang yang berlaku. Makanya masalah perasaan, masalah niat, itu tidak terlalu dilihat. Itu antara kita dengan Allah, bukan antara kita dengan manusia. Antara kita dengan manusia adalah amalan perbuatan. Paham sampai di sini? Kita contohkan misalnya. Bersin, apa yang kita ucapkan? Apa yang kita ucapkan? Alhamdulillah. Kalau seandainya kita mengucapkan, misalnya bersin, cin misalnya, bersin, Alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh atau tidak? Hati-hati menjawab ya. Boleh atau tidak? Ini mulai berbeda para ulama di dalam masjid ini. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Yang mana betul? Taib, sekarang kita adu antara yang boleh dengan yang tidak. Boleh, taib. Kenapa boleh? Bentuk berzikir tapi tidak disyariatkan. Boleh atau tidak? Boleh tapi tidak disyariatkan. Macam mana? Silakan, tidak menjadi masalah. Tidak dicontohkan begitu, tapi boleh. Tapi boleh. Tidak dicontohkan tapi boleh. Tidak dicontohkan tapi boleh. Betul? Betul ya? Tidak dicontohkan tapi boleh. Silakan, tidak menjadi masalah. Kita berfatwa bebas ya. Tapi nanti kita akan jelaskan setelahnya. Karena kita ingin saling tukar pendapat dulu. Boleh, berarti boleh ya. Walau tidak dicontohkan tapi boleh. Ada orang yang azan, Allahu Ta'ala Akbar misalnya. Boleh atau tidak? Mana salahnya? Apa salahnya? Allah Ta'ala. Di mana kata tambahannya? Allah Ta'ala atau tidak? Ta'ala itu artinya Maha tinggi. Allah maha tinggi atau tidak? Kenapa kita tidak boleh mengucapkan seperti itu?
Apakah setiap yang tidak diajarkan oleh Nabi tidak boleh kita melakukannya? Taib. Yang kedua, yang mengatakan tidak boleh. Siapa yang bertanggung jawab? Taib. Kenapa tidak boleh? Kata Nabi atau kata siapa? Betul apa kata Nabi? Apakah Bapak sudah melihat perkataan Nabi semua? Kan itu pertanyaannya. Ini mohon maaf ya, kita masih berdialog ya. Karena ada orang yang bersin, dia mengucapkan Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Boleh atau tidak? Nah, sekarang kita lihat. Di zaman Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, ini contoh ya agar kita tahu, kam min muridin lil khairi lam yusibhu. Banyak di antara kita yang menginginkan kebaikan, terutama masalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masalah zikir itu sebenarnya bebas ikhwatul Islam. Karena zikir itu ada yang muqayyad, ada yang terikat, ada yang zikir mutlak, ada zikir yang bebas. Di zaman Abdullah bin Umar, ada orang yang bersin, kemudian dia mengucapkan Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka dilihat oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, wahai fulan, kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan kita juga berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita bersin, maka ucapannya adalah alhamdulillah walhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillah walhamdulillahi ala kulli hal. Abdullah bin Umar menegur orang ini. Kita bersin, kita mengucapkan memuji Allah dan kita juga berselawat kepada Nabi. Tapi setelah bersin tidak boleh kita mengucapkan kalimat alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulil dan kita berselawat kepada Nabi. Bisa dipahami makna daripada hadis ini? Hadis ini merupakan barometer yang sangat luar biasa ikhwatul Islam. Siapa yang mengatakannya? Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Bukan berarti kita tidak boleh berselawat kepada Nabi. Bukan berarti kita tidak boleh berzikir dengan zikir yang lainnya. Tapi di dalam momen-momen tertentu, maka kita cukupkan dengan kalimat tertentu. Bukan berarti tidak boleh melakukannya di tempat yang lain, tapi di tempat ini jangan dulu. Makanya alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Di mana salahnya? Tidak ada salahnya. Tapi salahnya ketika kita mengucapkan pas setiap kali kita bersin. Kemudian kita menambah kalimat ini. Apakah dengan kita mengatakan tidak boleh mengucapkan lafaz ini, tiba-tiba kita mengatakan, oh orang ini melarang orang berselawat kepada Nabi. Apakah seperti itu istimbatnya? Apakah seperti itu pengertiannya? Seperti itu atau tidak? Tidak. Orang yang mengatakan, oh orang ini melarang orang berselawat kepada Nabi, itu adalah pengertian dan istimbat orang-orang yang baperan, kalau bahasa kitanya. Terlalu menggunakan perasaan. Paham ya? Bukan berarti tidak boleh mengucapkan selawat kepada Nabi. Kita wajib berselawat kepada Nabi. Tapi kalau setelah bersin, momennya adalah alhamdulillah, walhamdulillahi ala kulli hal, bukan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu juga yang terjadi kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Abdullah bin Mas'ud ini ikhwatul Islam memiliki sebuah kalimat yang sangat indah. Kam min muridin lil khairi lam yusibuhu. Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi mereka tidak tepat dalam melakukan kebaikan tersebut. Maka dibawakan oleh Imam Ibnu Khuzaimah atau Imam Ad-Darimi rahimahumullahu taala di dalam hadis yang sangat indah, yaitu hadis yang sangat panjang dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Abu Musa Al-Asy'ari, begitu juga dengan Abdullah bin Mas'ud, mereka adalah orang-orang yang meninggalkan Madinah menuju sebuah daerah yang bernama Al-Kufah. Mereka meninggalkan Madinah kemudian berdakwah di Kufah. Dan dari hasil dakwah Abdullah bin Mas'ud inilah lahir salah seorang ulama yang terkemuka. Namanya adalah Imam Nu'man bin Thabit rahimahullahu ta'ala. Siapa Nu'man bin Thabit? Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Karena di antara salah satu murid Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu adalah Ibrahim An-Nakhai. Ibrahim An-Nakhai ini punya lagi murid Sulaiman. Sulaiman ini punya murid namanya Nu'man bin Thabit yang kita kenal dengan Imam Abu Hanifah. Agar kita tahu jalur Imam Abu Hanifah itu dari mana gurunya. Karena memang di sana
yang mempelosok yang lebih populer Kufah itu adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dan Kufah itu ikhwatul Islam, kita tahu Kufah itu adalah daerah yang sedikit ada masalah. Mulai dari zaman Khulafaur Rasyidun. Dan masalah yang pertama itu terjadi adalah ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ali bin Abi Thalib adalah menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau yang memimpin kaum muslimin, maka banyak orang yang tidak suka akan kepemimpinannya. Dan bukan hanya sekedar tidak suka, tapi mereka melakukan tindakan-tindakan yang anarkis. Dan salah satunya dari sana. Makanya kita kenal Ali bin Abi Thalib, dia tidak lagi menjadikan Madinah sebagai ibu kota, tapi menjadikan Kufah sebagai ibu kota kaum muslimin. Kemudian pada akhirnya Ali bin Abi Thalib ini meninggal di Kufah karena dibunuh di sana. Dan memang wafatnya Ali bin Abi Thalib ini juga karena ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dan memang Nabi sudah menyebutkannya jauh-jauh hari karena para khulafaur rasyidun tidaklah mereka wafat kecuali sudah disebutkan oleh Nabi. Seperti misalnya Abu Bakar As-Siddiq, disebutkan oleh Nabi dia dalam keadaan lemah. Lemah maknanya dia memimpin kaum muslimin hanya 2 tahun saja dalam waktu yang singkat. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu disebutkan bahwa nanti dia akan dirobohkan pintunya. Artinya dia akan dibunuh, dan itu yang terjadi. Kemudian begitu juga dengan Utsman bin Affan, menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berpesan kepadanya, nanti kamu akan menemui orang-orang yang akan mengambil pakaianmu, jangan berikan kepadanya. Pakaian itu artinya adalah kepemimpinannya. Kemudian Ali bin Abi Thalib, Nabi pernah berpesan kepadanya, wahai Ali, engkau tidak akan meninggal sampai jenggotmu berwarna merah. Itu yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Engkau tidak akan meninggal sampai jenggotmu berwarna merah. Apa makna berwarna merah? Mengalir darah di sana. Sehingga Ali bin Abi Thalib pernah sakit dengan sakit yang sangat luar biasa. Kemudian, dikala dia sakit, keluarganya sudah mulai khawatir, takut akan meninggal. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Aku tidak akan meninggal sampai jenggotku berwarna merah. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikala beliau di Kufah, membangunkan orang sholat subuh, maka di saat itulah Abdurrahman yang kita kenal dengan Abdurrahman bin Muljim memukulnya dengan pedang, mengenai kepalanya, sehingga dari kepala tersebut mengalir darah sampai ke jenggotnya dan berwarna merah jenggotnya. Di saat itulah Ali bin Abi Thalib mengetahui itulah waktu-waktu yang aku senantiasa menantinya, sesuai dengan kabar yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya di sana itu ikhwatul Islam, itu daerah yang dulu ada masalah sedikit. Dan ingat, kalau daerahnya ada masalah bukan berarti orangnya ada masalah. Bukan berarti orangnya harus ada masalah. Bisa dipahami? Oh, daerahnya ada masalah bukan berarti orangnya harus ada masalah. Sebagaimana kalau daerahnya dipuji, bukan berarti orangnya terpuji. Karena bagaimanapun yang membuat kita dekat dengan Allah karena iman dan takwa. Sama dengan apa yang disebutkan oleh Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi dinukilkan oleh Imam Malik rahimahullahu ta'ala dalam kitab Al-Muwatta. Innal arda la tuqaddisu ahada wa innama yuqaddisul insanu amalah. Sesungguhnya suatu tempat tidak akan pernah mensucikan seseorang. Dan yang mensucikan seseorang adalah karena amalannya. Salman mengatakan kalimat ini kalau beliau berada di kota Madinah. Artinya walau kita berada di kota Madinah, tapi kalau kita tidak beribadah, kita tidak akan menjadi suci. Apa maknanya? Tempat yang mulia tidak akan membuat kita secara otomatis menjadi mulia kecuali dengan iman dan takwa. Kebalikannya, tempat yang mungkin tidak mulia, atau tempat yang bisa jadi tidak diberikan rekomendasi, atau tidak didoakan oleh baginda Nabi yang mulia. Karena Nabi pernah berdoa. Apa doa Nabi? Allahumma barik lana fi Syamina wa barik lana fi Yamanina. Ya Allah, berikan keberkahan terhadap daerah Syam kami. Berikan keberkahan terhadap daerah Yaman kami. Tiba-tiba ada orang yang berasal dari sini mengatakan, ya Rasulullah, wa fi Iraqina. Berikan juga keberkahan terhadap daerah Irak kami. Nabi SAW kembali mendoakan Syam dan Yaman. Syam kita tahu. Makanya ada di Makkah itu namanya Rukun Syami. Rukun Syami itu adalah rukun yang mengarah kepada daerah Syam. Dan Syam itu mencakup semuanya. Disebut dengan Syam diambil dari kata-kata tasya'um. Kemudian, wa barik lana fi Yamanina. Ya Allah, berikan keberkahan kepada kami terhadap daerah Yaman kami. Makanya di Ka'bah juga ada yang namanya Rukun
Yamani yang mengarah ke daerah Yaman. Dan daerah Yaman itu di belakang Taif semuanya disebut dengan daerah Yaman. Bukan Yaman sekarang. Yaman sekarang adalah bagian daripadanya. Bisa dipahami ya? Yaman sekarang bagian daripadanya. Tapi Yaman itu semuanya adalah daerah di belakang Taif. Taif, Mekah, Taif. Kemudian di belakangnya semuanya disebut dengan Yaman. Maka disebut dengan rukun Yamani. Nah, semua daerah ini didoakan oleh Nabi SAW. Maka tiba-tiba ada yang berasal dari Irak mengatakan, wa fi Iraqina, ya Rasulullah, doakan juga daerah Irak kami. Maka Nabi tidak mendoakannya. Dan Nabi mengatakan nanti akan muncul tanduk syaitan. Artinya ikhwatul Islam, apakah dengan hadis Nabi SAW kita mengatakan bahwa orang-orang yang ada di sana mereka jahat? Tidak boleh kita mengatakan seperti itu. Begitu juga kalau seandainya Nabi mendoakan kebaikan kepada orang-orang Syam. Apakah semua orang-orang Syam baik? Apakah semua orang-orang Yaman demikian keadaannya? Tidak. Itu Nabi hanya menyebutkan tempatnya. Sedangkan orangnya dikembalikan kepada iman dan takwa. Maka kita kembalikan kepada hadis Salman Al-Farisi. Innal arda la tuqaddisu ahada. Wa innama yuqaddisul insanu amalah. Sesungguhnya suatu tempat tidak akan menjadikan orang suci atau bersih atau kotor. Tidak. Tapi yang tergantung itu tergantung kepada amalan dan perbuatannya. Sehingga kita harus adil di dalam menilai. Jelas sampai di sini ya? Baik. Kemudian ikhwatul Islam, salah satunya adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ali meninggal di sana. Begitu juga dengan keluarga Ali bin Abi Thalib, anaknya Husain misalnya juga meninggal di daerah tersebut. Dan itu semua ulah mereka ikhwatul Islam. Makanya Hasan, kan ada Hasan, ada Husain, cucu Nabi SAW. Ada berapa cucu Nabi SAW? Berapa cucu Nabi? 2 atau 3? Siapa yang jawab tadi itu? Maju. Sepertinya suara anak kecil. Sini nak, Masya Allah. Sini nak, Masya Allah. Masya Allah. Ini kayaknya keberaniannya mengalahkan kita semua nih. Masya Allah, Allah membarik. Taib nak, siapa namanya? Suara. Berapa hafalannya? Baru 2. 2 apa? 2 juz atau 2 surat? 2 surat. Surat apa? Surat Anas. Coba baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu Tidak apa-apa. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Masya Allah. Silakan nak. Masya Allah. Ini hadiahnya ya. Masya Allah. Sehat ya? Masya Allah. Bilang sama abinya jawabannya salah ya. Tayyib. Yang penting ya, Masya Allah. Yang penting maju dulu. Berapa cucu Nabi SAW? Berapa? 3. Yang lain? 2. Ada lagi yang tambah? Berapa cucu Nabi? Kita membahas bahagia dengan sunnah Nabi SAW. Dan di antara salah satu sunnah Nabi adalah keluarganya. Di antara salah satu sunnah Nabi adalah keluarganya. Karena memang Nabi SAW berpesan kepada umatnya, wa ahli baiti, wa itrati, jaga keluargaku. Dan di antara bentuk kita menjaga keluarga Nabi, bagaimana kita ingin menjaga keluarga Nabi? Harus kita tahu dulu siapa yang akan kita jaga. Paham maksudnya? Bagaimana mungkin kita menjaga sesuatu yang kita tidak tahu apa yang kita jaga? Tentunya kita bertanya, bagaimana cara kita menjaga keluarga Nabi? Menjaga itu tidak mesti melindungi. Bisa jadi menjaga kehormatannya, menjaga wibawahnya, menjaga sejarahnya. Itu adalah bagian daripada menjaga keluarga Nabi SAW. Nah, pertanyaan pertama yang paling penting, berapa cucu Nabi? 6, yang lain? 8. Yang paling banyak lah kita suruh tampil ya. Baik, silakan. Berapa? 8. Baik, silakan. Siapa mereka? Lupa ya? Nah, silakan. Ini, iya, silakan, iya. Umayyah. Yang 7 lupa. Yang lain? Yang di belakang. Berapa cucu Nabi? 8. Ini nengok internet atau Google? Bacakan. Tidak menjadi masalah. Ali, Umamah, Abdullah, Hasan,
Husain, Muhsin, Zainab, Ummu Kulsum. 7? 8 ya? Taib. Karena nengok Google pertanyaannya ditambah. Taib. Pertanyaannya, siapa ibu dan ayah mereka masing-masing? Iya kan? Nengok Google kan? Siapa ibu dan ayah mereka? Semua kita tahu Hasan Husain ayahnya Ali bin Abi Thalib. Yang lain? Nggak kebaca di Google ya? Bisa? Ngaku? Siapa ayah mereka dan ibu mereka? Karena ini masih berkaitan dengan keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak pergi kemana-mana. Baik. Pindah ke yang lain? Boleh? Kita minta izin dulu ya. Boleh pindah ke yang lain? Pertanyaannya boleh dilemparkan kepada yang lain? Boleh, silakan. Siapa tadi yang jawab? Ada? Berapa keluarga Nabi? Ini adalah bagian daripada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan salah satu yang ditinggalkan oleh Nabi kepada kita bersama adalah keluarga Nabi itu sendiri. Perhatikan baik-baik ikhwatul Islam. Yang pertama, putri Nabi bernama Zainab. Suaminya adalah Abul As. Suaminya adalah Abul As. Anaknya ada 2. Artinya cucu Nabi. Yang pertama adalah Ali. Dan yang kedua adalah Umamah. Yang pertama adalah Ali. Dan yang kedua adalah Umamah. Dari putri Nabi yang pertama bernama Zainab. Yang suaminya adalah Abul As. Keponakannya Khadijah. Artinya anak Khadijah menikah dengan keponakan Khadijah. Ini bagian sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam semuanya. Kemudian ikhwatul Islam, yang kedua, putri Nabi yang kedua bernama Ruqayyah. Sebelumnya kami mohon maaf ya, mungkin bisa kita agak maju ke depan sedikit untuk memberikan ruang kepada, mohon maaf ya, barakallahu fiik, mungkin kita bisa maju sedikit untuk bisa memberikan ruang kepada kawan-kawan kita yang baru datang. Barakallahu fiikum. Baik, barakallahu fikum ya. Karena insya Allah semakin lama pengajian semakin panas nih ya. Siap ya? Baik. Kita kembalikan lagi ikhwatul Islam. Dan ini adalah bagian daripada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Agar kita tahu ternyata sunnah Nabi itu tidak sekecil yang kita bayangkan. Yang pertama, putri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bernama Zainab. Suaminya adalah Abul As. Zainab putrinya Khadijah. Abul As adalah keponakannya Khadijah. Mereka menikah. Dari pernikahan mereka lahir 2 orang. Yang pertama Ali dan yang kedua Umamah. Dan itu adalah cucu Nabi yang pertama. Kemudian yang kedua adalah Ruqayyah. Ruqayyah itu adalah putri Nabi yang kedua. Suaminya siapa? Suaminya sebelum Utsman adalah anaknya Abdul Uzza. Siapa Abdul Uzza? Abu Lahab. Terlambat ya Naya, maafin ya. Nanti ulang lagi. Abul Uzza adalah Abu Lahab. Abu Lahab itu ikhwatul Islam punya putra namanya Utsbah dan Utaibah. Artinya Utsbah dan Utaibah itu adalah sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama karena Abu Lahab adalah abangnya daripada Abdullah. Kemudian dari Utsbah dan Utaibah menikah dengan putri Nabi, Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Jadi Ruqayyah sebelum menikah dengan Utsman sudah menikah dengan Utsbah. Ummu Kulsum sebelum menikah dengan Utsman sudah menikah dengan Utaibah. Paham sampai di sini? Tapi dulu orang menikah tidak langsung satu bangunan, satu rumah. Mereka menikah, kemudian mereka berpisah biasa. Dan kita ingin memberikan saran sedikit ikhwatul Islam, ini merupakan di antara salah satu solusi bagi kita yang terutama bagi kita yang punya anak perempuan, apalagi atau yang laki-laki, kalau seandainya mereka ingin menikah dan mereka masih kuliah atau dengan alasan yang lainnya, nikahkan mereka. Tapi pisah rumah. Karena bagaimanapun kebutuhan laki-laki kepada perempuan, perempuan kepada laki-laki itu adalah bagian daripada fitrah.
Kalau kita menghalangi, maka akan masuk ke jalur yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satunya misalnya, jadi tidak ada lagi alasan nanti ada orang yang melamar putri kita, mohon maaf, putri saya masih kuliah. Jauhkan alasan-alasan seperti ini selama mereka sudah ingin menikah. Walau menikah tapi mereka pisah rumah. Nanti mereka ingin pacaran, silakan. Tapi mereka sudah akad nikah. Maka itulah yang disebut dengan pacaran Islami, silakan, tidak menjadi masalah. Tapi mereka sudah diikat dalam hubungan pernikahan. Daripada mereka berkeliaran dengan yang tidak jelas, melakukan dosa, maksiat, apalagi di zaman sekarang. Dan itu sudah dilakukan. Begitu juga dengan Nabi. Nabi menikah dengan ibunda Aisyah. Berapa umur Aisyah? 6 tahun. Kapan Nabi baru satu rumah dengan Aisyah? 9 tahun. Artinya 3 tahun Nabi pisah rumah. Dan Aisyah sebelum dilamar oleh Nabi, Aisyah juga sudah pernah dilamar oleh orang yang lain. Artinya Aisyah itu sudah pantas menikah pada waktu itu. Nabi bukan orang pertama yang melamarnya. Nabi bukan orang pertama yang melamar ibunda Aisyah. Aisyah sudah dilamar oleh yang lain. Kemudian setelahnya baru Nabi yang melamarnya. Artinya Aisyah pada waktu itu sudah bisa dilamar. Buktinya apa? Bukan Nabi yang melamar yang pertama kali. Kemudian Nabi tidak satu rumah. Kapan satu rumah? Dikala sampai di kota Madinah. 3 tahun terpisah. Tapi mereka sudah diikat dalam hubungan pernikahan. Makanya bagi kita yang mungkin seperti itu keadaannya, di antara salah satu solusi dan caranya nikahkan, walaupun nanti masih satu rumah. Atau misalnya ya tergantung orang tua lah. Untuk menjaga anaknya daripada mereka masuk ke dalam jurang yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di zaman sekarang ini, ikhwatul Islam, kita tahu sulit untuk menjaga keluarga. Kita kemana, mereka kemana. Dan mereka adalah amanah yang Allah titipkan kepada kita. Kalau mereka salah, kita yang bertanggung jawab. Dan di antara tanggung jawab orang tua adalah menikahkan mereka ketika mereka sudah ingin menikah. Bukan sanggup. Sama dengan kita dulu, dikala kita menikah, tidak ada di antara kita yang sanggup. Tapi kesanggupan itu akan datang dengan pernikahan. Dan itu janji Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hadis disebutkan ikhwatul Islam, atau di dalam Al-Quran, wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Kalau kalian fakir, Allah yang membuat kalian kaya. Begitu juga hadis Nabi, ada 3 golongan yang wajib bagi Allah menolongnya. Salah satunya mereka yang menikah ingin menjaga dirinya dari kemaksiatan. Dan di zaman sekarang itu sangat penting sekali bagi kita sebagai orang tua. Kemudian ikhwatul Islam, kita kembalikan kepada putri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ruqayyah. Ruqayyah menikah dengan putranya Abu Lahab. Tapi pernikahan mereka hanya sekedar pernikahan tanpa satu rumah. Kemudian dikala Nabi berdakwah, mendakwakan agama Islam, maka Abu Lahab mengatakan, "Tabban laka ya Muhammad, celaka kamu wahai Muhammad, alihada jama'tana." Apakah karena alasan ini engkau mengumpulkan kami? Nabi dikala diperintahkan oleh Allah berdakwah secara terang-terangan, Nabi berdiri di atas bukit Safa, kemudian memanggil semua orang-orang Quraisy. Nabi tidak pernah naik ke atasnya. Bukit Safa itu adalah bukit yang dijadikan sebagai tempat pengumuman. Jadi Nabi SAW bukan sengaja datang ke bukit Safa, tapi memang itu merupakan tempatnya, sudah kebiasaannya. Misalnya ada pengumuman, misalnya sekarang di kita sekarang ada pengumumannya. Bagaimana cara kita mengumumkan sesuatu? Bagaimana caranya? Misalnya ada musibah, bagaimana kita memanggil? Ada informasi, bagaimana kita cara menyebutkannya? Setiap masa itu ada cara masing-masing. Di masa jahiliyah, kalau ada pengumuman penting, maka mereka akan mencari Bukit Safa. Bukit Safa itu tempat menyampaikan pengumuman. Kemudian dikala Nabi diperintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan, maka Nabi juga melakukan perkara yang sama. Hanya saja Nabi tidak merobek bajunya. Karena biasanya orang jahiliyah, kalau mereka ingin menyampaikan pengumuman penting, dirobek bajunya, ditaburkan pasir di atas kepalanya. Bahwa itu tanda ada pengumuman yang penting akan disampaikan. Nabi juga naik, tapi Nabi tidak melakukan perkara tersebut. Artinya, bahwa kita tidak boleh meninggalkan kultur, adat, budaya, tidak boleh. Selama tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu hukum asalnya. Sebagaimana yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu saja ikhwatul Islam. Kemudian Nabi mengumumkan, "Wahai kalian orang-orang Quraisy, kalau sekiranya aku mengatakan kepada kalian," ini Nabi mengatakan di atas bukit Safa, karena semua penduduk Makkah datang hadir mendengarkan Nabi. Nabi tidak pernah datang ke atas bukit Safa. Tiba-tiba Nabi naik, berarti ada pengumuman penting. Maka Nabi mengatakan, bagaimana sekiranya
aku katakan kepada kalian bahwa di belakang bukit ini ada pasukan yang siap menyerang kita kota Mekah. Apa kata penduduk Mekah? Kami percaya kepadamu. Ma jarrabna alaika kadhiba. Kami tidak pernah mendengarkan dari lisanmu dusta. Kami tidak pernah mendengarkan dari lisanmu dusta. Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Inni nazirul lakum baina yaday adzabin syadid. Wahai orang-orang Mekah, Nabi memanggil satu persatu. Nabi memanggil kabilah-kabilah yang ada. Wahai penduduk Mekah, ketahuilah, aku memberikan peringatan kepada kalian akan azab yang sangat pedih. Artinya ikuti aku, ikuti Allah, beriman kepada Allah, dan beriman kepada diriku, maka kalian akan selamat darinya. Dan yang pertama kali menentangnya adalah pamannya sendiri bernama Abdul Uzza, atau yang kita kenal dengan Abu Lahab. Nah, dikala Abu Lahab ini mengatakan alihada jama'tana tabban laka ya Muhammad. Celaka engkau wahai Muhammad. Bahkan Abu Lahab ini ikhwatul Islam, dia tidak mau memanggil nama Nabi dengan Muhammad. Karena kalimat Muhammad itu bagus maknanya, yaitu orang yang terpuji, yang banyak dipuji. Maka dia tidak mau memanggil Nabi dengan kalimat tersebut. Dia mengganti kalimatnya dengan bahasa muzammam. Muzammam itu artinya orang yang banyak dicela. Jadi dia tidak mengatakan tabban laka ya Muhammad, tidak, tabban laka ya muzammam. Dia tidak mau memanggil Nabi dengan kalimat Muhammad karena Muhammad itu artinya yang terpuji. Dan dia mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Abu Lahab itu walau paman Nabi tapi dia jahat kepada Nabi. Dan dialah yang pertama kali merubah nama Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bahasa yang buruk. Maka dengan itu pula lah ada surat yang dikenal dengan surat Al-Lahab. Maka tidak boleh ada di antara kaum muslimin yang segan membaca Al-Lahab. Oh, dia kan surat paman Nabi. Kalau memang paman Nabi, kalau tidak beriman kepada Nabi, kenapa apa boleh buat? Allah yang lebih tahu tentang dirinya. Kemudian ikhwatul Islam, di antara salah satu yang dilakukan oleh Abu Lahab ini setelah memurkai, memarahi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau perintahkan anak-anaknya untuk menceraikan putri-putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya Nabi sedih dengannya. Putrinya yang baru menikah diceraikan. Itu bukan perkara yang ringan bagi orang tua. Maka setelah itu diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suami yang saleh. Setelah Utsbah menceraikan Ruqayyah, maka Utsman melamarnya. Dari pernikahan mereka berdua lahirlah salah seorang anak yang bernama Abdullah. Dari pernikahan mereka berdua lahir anak yang bernama Abdullah. Kemudian Ruqayyah ini terlalu cepat meninggalnya. Yaitu dikala terjadi perang Badar, dan dia adalah putri Nabi yang pertama kali wafat yang bernama Ruqayyah. Ketika terjadi perang Badar, Ruqayyah ini sakit dengan sakit yang begitu berat. Utsman bin Affan ingin ikut dalam perang Badar, tapi Nabi mengatakan kamu tidak usah ikut. Kamu jaga Ruqayyah, kamu jaga putriku. Itulah alasan kenapa Utsman tidak ikut dalam perang Badar. Ketika Allah berikan kemenangan kepada kaum muslimin dikala terjadi perang Badar, maka Utsman ini mendapatkan bagian daripada harta rampasannya. Kenapa? Nabi mengatakan dia ikut dalam perang Badar walau dia tidak ikut karena menjaga putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika Allah berikan kemenangan kepada kaum muslimin, maka di saat itu pula lah Utsman baru saja selesai menguburkan Ruqayyah di Baqi al-Gharqad, yaitu pada tahun kedua Hijriah. Itulah putri yang pertama kali meninggal, putri pertama Nabi yang meninggal radhiyallahu taala anha. Kemudian setelah Nabi pulang, maka Nabi bersedih melihat Utsman bin Affan. Dikala itulah Nabi kembali menikahkan beliau dengan Ummu Kulsum. Dari pernikahan Ummu Kulsum ini tidak mendapatkan keturunan. Dan Ummu Kulsum juga meninggal pada tahun ke-9 Hijriah. Kemudian Ali bin Abi Thalib juga merupakan menantu Nabi SAW menikah dengan Fatimah. Dari pernikahan Ali dan Fatimah lahirlah Hasan, Husain, Muhsin, Zainab, Ummu Kulsum juga namanya. Ada yang menambahkan dengan Ruqayyah, namanya itu saja. Nah, dari sinilah kita tahu itu adalah cucu-cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, pertanyaannya siapa yang bisa mengulang tanpa menengok catatan? Baik, silakan. Mohon maaf ya, bisa maju ke depan supaya manfaatnya lebih untuk kita bersama. Barakallahu fikum.
Masya Allah, barakallahu fiik. Ceritakan semua yang kami sampaikan tadi. Ayo silakan. Bismillah. Silsilah cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama putri Nabi bernama Zainab menikah dengan Abul As, mempunyai anak bernama Abdullah kalau nggak salah. Ya salah. Salah. Saya ulang lagi, Masya Allah. Apa Ustaz? Ayo silakan. Ternyata tidak mudah jadi ustadz ya. Ya. Saya ulang lagi. Grogi nih Ustaz. Apa? Yang pertama putri Nabi bernama Zainab menikah dengan Abul As, anaknya adalah Ali dan Umamah. Baik. Kemudian anak yang kedua yaitu Ruqayyah. Beliau menikah dengan putranya Abu Lahab. Namun karena belum satu rumah dan ketika Abu Lahab mencela Nabi dengan mengatakan tabat yada Abil yang diriwayatkan dalam surat Al-Lahab, sehingga Nabi di mana Abu Lahab memerintahkan anak-anaknya untuk menceraikan salah satu yang menikah dengan putri Nabi, sehingga Nabi merasa sedih dan akhirnya menikahkan dengan Utsman. Di mana dengan Utsman lahirlah cucu Nabi yang bernama Abdullah. Kemudian Nabi ketika Utsman ingin berperang ke perang Badar, di mana ketika Ruqayyah sakit, Nabi memerintahkan untuk menjaga Ruqayyah, dan kemudian ketika dalam selesai peperangan ternyata Ruqayyah meninggal, sehingga Nabi merasa sedih dengan Utsman, kemudian menikahkannya dengan Ummu Kulsum dan tidak ada keturunannya. Kemudian putri Nabi yang selanjutnya yaitu Fatimah menikah dengan Ali, ada anak yaitu Ali, Hasan dan Husain. Cucu yang dari Utsman Utsman dan Ruqayyah tadi namanya Abdullah, Ustaz. Baik, Abdullah. Dari Ali dan Fatimah? Ada Hasan dan Husain. Hasan, Husain, Umar, Utsman. Baik, Ali. Ulang lagi, fokus. Ulang lagi. Ya, baik. Sekarang dari Ali dan Fatimah radhiyallahu taala anhuma. Siapa putrinya? Putra-putrinya Hasan, Husain, Umar, Utsman. Baik. Lupa ya? Hasan, Husain, Muhsin. Kemudian Zainab. Kemudian Ummu Kulsum. Masya Allah. Mohon maaf ya. Iya, Ustaz. Karena kawan-kawan sudah ketawa. Nah, ini hadiahnya. Masya Allah. Semoga bermanfaat ya. Baik, paham sampai di sini ya? Jelas semuanya, karena ini merupakan di antara yang harus kita jaga, dan itu semuanya bagian daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ikhwatul Islam, sekarang kita kembalikan kepada hadis yang tadi kita bacakan, yaitu hadis yang berkaitan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang dibawakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Abu Musa al-Asy'ari tinggal di Kufah, dan tadi kita menyebutkan cucu Nabi atau Ali bin Abi Thalib juga tinggal di Kufah. Ali meninggal di sana atau di daerah Irak dan sekitarnya. Ali meninggal di sana, dan anaknya Ali bin Abi Thalib yang bernama Husain juga meninggal di sana. Dan yang menyebabkan mereka meninggal di sana adalah orang-orang yang ada di sana. Kemudian ikhwatul Islam, sedangkan Hasan ketika berada di Kufah dan meninggal, ayah dan saudaranya meninggal, maka dia kembali ke kota Madinah. Kenapa demikian? Tidak aman bagi dirinya. Maka dengan itulah dia memaklumkan untuk pulang ke kota Madinah, ke kampung halamannya. Karena memang beliau lahir di Madinah. Kemudian beliau kembali ke kota Madinah. Kemudian ketika beliau kembali ke kota Madinah, maka beliau mendapatkan hadiah yang paling indah dari orang-orang Kufah. Beliau menaiki ontanya, kemudian ingin melakukan safar ke kota Madinah. Tiba-tiba datang sebagian orang Kufah, membawa pisau yang ya satu jengkal lah, ditusuknya di paha Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Kemudian tentunya terjatuh. Hasan itu hadiahnya adalah tusukan di pahanya.
Kemudian barulah beliau meninggalkan kota Kufah. Saking bencinya orang Kufah kepada cucu Nabi SAW, cucu Nabi. Mereka memperlakukan dengan perlakuan yang tidak bagus. Kemudian pada akhirnya beliau sampai ke kota Madinah, dan di kota Madinah beliau berada di sana, dan ketika beliau sampai di kota Madinah, penduduk Madinah menyambutnya sebagaimana mereka dulu menyambut kakeknya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwatul Islam, artinya agar kita tahu bahwa di daerah sini ketika mereka ya Rasulullah doakan juga, maka Nabi tidak mau mengatakannya. Tapi ingat, bukan berarti penduduknya yang salah. Kita tidak boleh menyalahkan orangnya walaupun Nabi tidak mendoakannya, tapi kita tidak boleh menyalahkan penduduknya. Makanya Abdullah bin Mas'ud datang berdakwah ke sana, dan kita tahu Abdullah bin Mas'ud adalah sahabat yang luar biasa, ulama dari kalangan sahabat. Beliau meninggalkan Madinah, pergi ke Kufah untuk berdakwah, dan Kufah itu ikhwatul Islam adalah markas ilmu agama dulunya. Markas ilmu agama terkenal dengan madrasatu ahlur ra'yi, yaitu orang-orang yang belajar fikih, itu markasnya di sana. Kemudian ketika Abdullah bin Mas'ud, agar kita tahu bahwa keluar dari sunnah Nabi bukan hanya sekedar keluar saja. Kita akan sebutkan contoh dalam hadis ini. Abu Musa al-Asy'ari tiba-tiba datang berlari kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Dikala beliau berlari, maka Abu Musa mengatakan, "Wahai Abu Abdullah, engkau akan melihat sesuatu perkara yang pasti akan engkau ingkari." Maka Abdullah bertanya, "Apa yang terjadi? Apa yang kamu lihat?" "Aku melihat di masjid ada orang sedang berhalaqah, kemudian mereka melakukan sesuatu yang silakan engkau lihat sendiri." Pada akhirnya Abdullah bin Mas'ud lari ke masjid tersebut yang ada di Kufah. Kemudian dikala beliau lari, mereka menemukan orang-orang yang ada di masjid. Mereka sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikirnya zikir yang biasa kita baca, subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar. Apakah salah zikir tersebut? Tidak salah ikhwatul Islam, bahkan wajib bagi kaum muslimin untuk selalu mengucapkannya. Yang salah itu adalah metode dan tata caranya. Maka itulah yang kita kenal dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agar kita tahu bahwa ibadah itu sudah dilakukan dan diajarkan oleh Nabi, jangan kita keluar dari metode Nabi sallallahu alaihi wasallam. Metode, jalan, cara, itulah kalimat makna daripada kalimat sunnah. Sunnah itu artinya ikhwatul Islam adalah cara Nabi beragama. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah cara Nabi beragama. Maka tadi telah kita contohkan, dikala ada orang bersin, dikala beliau bersin, maka dia mengucapkan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sebenarnya tidak salah, tapi Nabi tidak melakukannya. Bukan berarti kita tidak boleh berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dalam momen ini jangan. Maka ditegur oleh Abdullah bin Umar, jangan. Kemudian dikala Abdullah menegur, dia pandai menegurnya. Wa nusalli ala Rasulillah, dan kita juga berselawat kepada Nabi. Cuman momennya bukan di sini. Begitu juga dengan Abdullah bin Mas'ud. Dikala melihat orang berzikir, zikir tidak pernah salah. Zikir tidak akan pernah salah. Kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tidak akan pernah salah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar tidak pernah salah. Yang salah itu ada cara dan metodenya. Bisa dipahami ya? Ini kita masih bercerita tentang Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian ikhwatul Islam dilihat berhalaqah zikir. Halaqah zikir. Apa yang terjadi dalam halaqah tersebut? Mereka menggunakan kerikil. Kerikil ini mungkin ada beberapa butir. Kemudian dia mengatakan sabbihu mi'ah. Rombongan yang pertama, silahkan kalian bertasbih 100 kali. Kemudian setelah mereka bertasbih 100 kali, kerikil ini dioporkan kepada saudara yang ada di sampingnya. Hamidu mi'ah. Bertahmillah kalian 100 kali. Kemudian setelah selesai, kabbiru mi'ah. Hendaklah kalian bertakbir selama atau sebanyak 100 kali. Zikir tidak salah, tapi caranya ini dari mana? Menggunakan kerikil, kemudian dibawa ke samping, ke kanan, ke kiri, itu yang menjadi masalah. Kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu menegurnya. Wahai kalian, orang-orang Kufah, tidakkah kalian tahu kalian ini berada di atas sunnah Nabi yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi, atau kalian melakukan sesuatu perkara-perkara yang tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka mereka mengatakan, "Ya Aba Abdillah, ma nuridu illa khaira." Kami tidak pernah menginginkan keburukan. Kami tidak pernah menginginkan kesalahan. Kami hanya menginginkan kebaikan. Kami hanya ingin berzikir kepada Allah.
Dan semua orang mengatakan yang demikian, ikhwatal Islam. Semua kita ingin beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Namun dikala mereka mengatakan kalimat tersebut, di saat itulah Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kam min muridin lil khairi lam yusibhu. Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan, tapi tidak benar cara di dalam melakukan kebaikan tersebut. Itu saja. Bukan takbir yang salah, bukan tahmid yang salah, bukan tahlil yang salah, tidak ada yang salah. Yang salah itu hanya metode kita caranya. Makanya kita selalu mencontohkan ikhwatul Islam. Contoh yang mungkin diketahui oleh kaum muslimin, yang sering kita mendengarkannya, dari salah seorang ulama, dari kalangan tabi'in. Dari kalangan tabi'in, ada dua nama yang harus kita hafal. Yang pertama Sa'id bin Musayyib, atau bin Musayyab. Dan yang kedua, Uwais bin Murad Al-Qarni, atau yang kita kenal dengan Uwais Al-Qarni. Karena mereka berdua adalah pemimpinnya tabi'in. Mereka berdua adalah pemimpinnya tabi'in. Hanya saja jalurnya berbeza. Kalau seandainya kita berbicara tentang Sa'id bin Musayyib, itu jalurnya dari kalangan ulama. Kalau Uwais Al-Qarni, jalurnya orang yang rajin beribadah, yang mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dua ini merupakan pemimpinnya tabi'in. Yang satu yang bagian ulamanya, yang satu bagian ibadahnya. Kalau Sa'id bin Musayyib itu adalah menantunya Abu Hurairah. Kalau Uwais Al-Qarni, dia hidup sezaman dengan Nabi. Hanya saja dia tidak berjumpa dengan Nabi karena berbakti kepada ibunya. Sehingga Nabi mengatakan kepada Umar, wahai Umar, kalau engkau bertemu dengan salah seorang yang bernama Uwais, dia dulu pernah terkena penyakit kusta, dan Allah berikan kesembuhan kepadanya, kecuali salah satu titik yang ada di badannya sebesar logam. Maka kalau kamu menemukannya, mintalah agar dia mendoakan dirimu. Dia hidup di zaman Nabi, tapi tidak bertemu dengan Nabi karena berbakti kepada orang tuanya. Kemudian dikala dia pergi melaksanakan ibadah, maka Umar berjumpa. Dan Umar menyampaikan pesan Nabi SAW. Dari sinilah para ulama mengatakan bahwa yang paling mulia dari kalangan tabi'in, yang pertama dari kalangan ulamanya adalah Sa'id bin Musayyib. Dari kalangan ahli ibadahnya adalah Uwais Al-Qarni. Uwais bin Murad Al-Qarni, dari Murad Al-Qarni. Kemudian ada salah satu cerita dari Uwais, dari Sa'id bin Musayyib rahimahullahu ta'ala. Ketika dia masuk masjid, melaksanakan salat sunnah fajar. Kemudian dia melihat, ada yang menyebutkan orang tersebut melakukan solat sunat fajar. Dan solat sunat fajar itu hanya 2 rakaat sahaja, tidak lebih daripada itu. Atau dalam riwayat yang lain, dia melihat ada orang yang solat sunat setelah solat subuh. Apakah boleh bagi kita solat sunnah setelah solat subuh? Boleh atau tidak? Boleh. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Boleh atau tidak? Boleh dalam satu sisi, tidak boleh dalam sisi yang lain. Kapan boleh? Bagi mereka terbiasa sholat sunat fajar, namun suatu ketika terlambat sholat subuhnya. Tapi jangan yang tidak terbiasa, jangan sok-sok sholat setelah subuh ya. Ini yang terbiasa, kemudian nanti terlambat subuhnya, misalnya karena buang hajat, karena terlambat di jalan, karena macet dan yang semisalnya. Kemudian dia tidak sempat melaksanakan sholat 2 rakaat sunat fajar. Kemudian dia sholat subuh. Kemudian dia ganti setelah sholat subuh, tidak menjadi masalah. Atau orang yang terlambat sholat subuh misalnya. Dan dia tetap ingin sholat di masjid. Misalnya setelah setengah jam jamaah selesai, dia datang ke masjid, dia sholat sunnah dulu. Boleh atau tidak? Boleh. Yang tidak boleh itu adalah kalau kita berada di dalam masjid, kemudian daripada kita melakukan sholat di sana, itu yang tidak boleh. Paham sampai di sini ya? Nah, Sa'id bin Musayyib ini, dia melihat ada orang yang sholat sunnah setelah sholat subuh. Atau dia melihat orang yang sholat sunat fajar lebih daripada 2 rakaat. Kemudian dia memanggilnya, wahai fulan, apa yang kamu lakukan? Maka orang ini mengatakan, aku melaksanakan ibadah sholat. Maka Sa'id bin Musayyib mengatakan, Nabi tidak mengajarkan yang demikian. Bukan berarti sahabat ini melarang orang melakukan ibadah salat. Harus kita bezakan kalimatnya. Nabi tidak mengajarkan yang demikian. Artinya kalau kamu salat sunat fajar cukup 2 rakaat.
Dan kalau seandainya dia memperbanyak sholat setelah subuh tidak boleh dianjurkan atau tidak dibolehkan bagi kita melakukan sholat sunat mutlak. Kemudian dikala Sa'id bin Musayyib mengatakan kalimat ini, maka beliau pun mengatakan, ayu'azzibunillahu bisalati. Apakah mungkin Allah akan mengazab hambanya dengan mereka beribadah salat? Mungkin tidak. Tidak mungkin Allah mengazab hamba dengan beribadah. Dikala kalimat ini seolah-olah dia mengatakan, apa salahnya dikala aku melakukan salat? Masa orang salat disalahkan? Itulah bahasanya, bahasa kitanya. Apakah mungkin orang salat disalahkan? Apa jawaban Sa'id? Iya, Allah tidak akan mengazab seorang hamba dengan beribadah, dengan salat. Tapi Allah akan mengazab seorang hamba dengan mereka menyelisihi sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jawaban yang sangat indah, ikhwatul Islam. Allah tidak pernah mengazab seorang hamba dengan berzikir, dengan berdoa, dengan beribadah. Tapi Allah meminta pertanggungjawaban kepada mereka dengan mereka mengkhilafi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari situlah kita belajar, dan contohnya dari perkara yang terjadi kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kita kembalikan kepada Abdullah bin Mas'ud ini, ikhwatul Islam. Abdullah bin Mas'ud ini dikala melihat orang berzikir, maka beliau mengatakan, kam min muridin lil khairi yam yusibhu. Betapa banyak orang yang melakukan kebaikan, meniatkan kebaikan, tapi mereka salah di dalam melakukannya. Yang salah bukan zikirnya, tapi tata caranya yang salah. Menggunakan kerikil, kemudian berhalaqah-halaqah, itu yang salah. Kemudian apa yang terjadi? Iya, mungkin pada waktu itu mereka berhenti. Karena itu adalah sahabat Nabi, tidak mungkin mereka membantahnya. Tapi ceritanya apakah sampai di sini saja? Tidak. Agar kita tahu, keluar dari sunnah Nabi pasti akan memberikan pengaruh negatif dalam kehidupan. Maka setelah ini ikhwatal Islam, karena Abdullah bin Mas'ud itu keluar dari Kufah, keluar dari Madinah menuju Kufah, itu di zaman kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Dan kepemimpinan Ali bin Abi Thalib itu terlalu banyak masalah-masalah yang dihadapi oleh kaum muslimin. Dan salah satu masalahnya adalah masalah orang-orang Khawarij. Khawarij itu diambil dari kata-kata kharaja. Kharaja itu artinya keluar. Khawarij itu artinya keluar. Keluar dari siapa? Keluar dari aturan Allah, keluar dari sunnah Rasulullah, keluar dari pemimpin yang sah, maka mereka disebut dengan Khawarij. Dan orang Khawarij itu adalah orang yang mudah mengatakan salah kepada kaum muslimin dikala mereka melakukan dosa, dengan mereka mudah menyalahkan orang lain, maka mereka juga mudah mengkufurkan orang lain. Itu adalah di antara sifat orang-orang Khawarij. Kita ikhwatul Islam, kalau kita melihat kaum muslimin mereka melakukan kesalahan, kita tidak menyalahkan orangnya, tapi kita menyalahkan perbuatannya. Kita tidak pernah ada urusan dengan manusia. Karena bagaimanapun, selama mereka mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mereka adalah saudara kita di bawah payung kalimat Tauhid. Ketika mereka melakukan kesalahan, yang salah itu perbuatannya. Disalahkan perbuatannya, jangan orangnya. Paham sampai di sini ya? Misalnya yang salah kamu, ini salah, ini yang salah. Karena tidak seperti ini seperti solusinya. Dan ingat ikhwatul Islam, setiap kita yang memberikan nasihat, kritikan kepada orang yang mungkin salah di dalam melakukan sesuatu, di dalam syariat Islam, solusinya adalah, atau di antara caranya, berikan solusi. Kita tutup satu jalan, kita buka jalan yang lain. Itu merupakan di antara salah satu metode yang dipakai di dalam agama. Kemudian ikhwatul Islam, salah satu firqah yang muncul adalah firqah Khawarij. Firqah Khawarij itu adalah mereka yang menuduh kaum muslimin tidak beriman, mereka yang berbaiat kepada selain pemimpin kaum muslimin. Itu adalah di antara tanda dan ciri-cirinya. Ciri-cirinya seperti itu. Dan itu sudah mulai ada di zaman Nabi SAW. Dan itu merupakan di antara kelompok yang sangat berbahaya bagi kaum muslimin. Mengapa demikian? Karena mereka bisa menyakiti kaum muslimin. Namun mereka bungkus dirinya dengan beribadah. Kalau beribadah ikhwatul Islam kita kalah. Mereka sholat malam, bangun di malam hari. Di siang hari mereka berpuasa. Al-Quran tidak ada apa-apanya kalau kita dibandingkan dengan mereka rajin ibadah. Maka di antara salah satu poin yang harus kita ketahui. Ketahuilah bahwa Nabi SAW selalu memberikan pujian kepada orang yang hemat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada mereka yang berlebih-lebihan di dalam beribadah. Paham kalimat ini? Kita ulang lagi ikhwatul Islam, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbud dini ila Allah, ahabbul a'mali ila Allah
adwamuha wa inqal. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang sedikit tapi selalu dilakukan. Kita contohkan ikhwatal Islam. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhu, dia datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, aku ingin melakukan puasa sunnah." Maka Nabi SAW mengajarkan, berpuasalah kamu pada hari Senin dan Kamis. Kemudian sahabat ini kembali mengatakan, "Ya Rasulullah, aku masih kuat." Maka Nabi mengatakan, berpuasalah kamu hari Senin dan Kamis, kemudian tambah 3 hari dalam setiap bulannya. Atau yang dikenal dengan ayyamul bid, puasa bid. Maka sahabat ini kembali mengatakan, "Ya Rasulullah, aku masih sanggup." Maka Nabi kembali mengatakan, kalau kamu masih sanggup, maka berpuasalah. Sebagaimana puasanya Nabi Daud. 1 hari berpuasa, 1 hari berbuka. Dan orang yang berpuasa Nabi Daud, maka gugur kewajiban puasa sunnah yang lainnya. Kemudian ikhwatul Islam, sahabat ini karena dia masih muda, semangat beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. "Ya Rasulullah, aku masih sanggup." Apa kata Nabi? Tidak ada lagi yang terbaik daripada puasa Daud ini. Abdullah dikala bertanya dan meminta kepada Nabi, dia masih muda. Dan kita tidak akan selamanya muda. Ada masa-masa di mana kita sudah tua. Kita tidak sanggup beribadah sebagaimana beribadahnya di waktu muda. Kemudian dikala Abdullah ini sudah tua, Abdullah bin Amr bin As sudah tua, maka beliau mengatakan, alangkah dulu aku mengambil keringanan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Apa yang disebutkan oleh Nabi? Cukup bagimu berpuasa Senin Kamis 3 hari dalam setiap bulan, maka kamu dihitung sebagai orang yang berpuasa sepanjang tahun. Itu merupakan keringanan dari Nabi. Tapi Abdullah mengatakan, aku masih kuat. Maka Nabi mengatakan, berpuasalah sebagaimana puasanya Nabi Daud. Berpuasa Nabi Daud itu iya mudah bagi kita melakukan sekarang. Tapi kalau kita sudah tua, itu kawan kita sudah obat-obatan. Mau berpuasa harus minum obat 5 buah. Atau 5 butir misalnya. Sulit ikhwatul Islam. Makanya Abdullah ini mengatakan, alangkah indahnya dulu aku mengambil keringanan dari Nabi SAW. Artinya dalam agama, itu tidak dipuji orang yang banyak melakukan ibadah. Tapi yang dipuji adalah mereka yang selalu beribadah kepada Allah walau sedikit. Maka dari situlah orang yang berilmu di dalam beribadah, walau ibadahnya sedikit, maka mereka mendapatkan pahala yang lebih banyak dibandingkan dengan yang beribadah tanpa dilandaskan dengan aturan yang jelas. Oleh karena itulah ikhwatul Islam, di dalam agama tidak dipuji orang yang banyak ibadahnya. Seperti misalnya hadis Abu Darda. Abu Darda ini ikhwatul Islam dipersaudarakan oleh Nabi SAW juga dengan Abdullah bin Umar. Ketika mereka dipersaudarakan, tiba-tiba Abdullah ini mereka atau ingin menjenguk saudaranya. Mana saudara saya yang dipersaudarakan oleh Nabi SAW? Kemudian dikala dilihat, tidak ditemukan Abu Darda di rumah. Yang ditemukan adalah Ummu Darda. Ummu Darda ini, ketika Abdullah melihatnya, penampilannya penampilan yang tidak terurus. Maka Abdullah ini sebagai seorang saudara daripada suaminya mengatakan, wahai Ummu Darda, kenapa penampilanmu seperti ini? Apa jawaban Ummu Darda? Saudaramu tidak lagi membutuhkan diriku. Saudaramu tidak lagi membutuhkan diriku. Kenapa? Karena dia sibuk beribadah kepada Allah. Di malam hari bergadang untuk sujud. Di siang hari berpuasa mengharapkan ampunan Allah Azza wa Jal. Dia tidak lagi melihat diriku. Dia tidak lagi butuh kepada dunia. Maka di saat itulah apa yang dilakukan oleh Abdullah? Dia sengaja ingin tidur di rumah Abu Darda. Melihat bagaimana ibadah yang dilakukan oleh Abu Darda. Kemudian ikhwatul Islam, maka dia tidur bersama Abu Darda. Dikala dia tidur, Abu Darda sebagaimana biasanya. Dia bangun, awal-awal malam dia sudah bangun. Kemudian dia salat, ditarik tangannya oleh Abdullah. Jangan dulu salat, tidur dulu. Kemudian Abu Darda tidur. Kemudian bangun lagi, tidur dulu kata Abdullah. Kalau kita tidak disuruh tidur, sudah tidur ya. Coba bayangkan bagaimana sahabat Nabi SAW. Kemudian bangun lagi, tidur dulu. Sampai sepertiga malam terakhir. Apa kata Abdullah? Silahkan kamu bangun. Ini waktunya. Kemudian keesokan harinya, beliau menawarkan makanan kepada saudaranya. Dikala ditawarkan makan, apa kata Abdullah? Saya tidak akan makan sampai kamu yang makan. Saya tidak akan makan sampai kamu yang makan. Dia dalam keadaan berpuasa. Tentunya Abu Darda ini merasa kesal kepada saudaranya. Karena dia harus makan, harus membatalkan puasanya. Kalau tidak dia batalkan, saudaranya tidak mau makan. Kemudian pada akhirnya
Dia datang mengadu kepada Nabi. Dia mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, Abdullah melakukan ini dan ini. Apa kata Nabi SAW? Benar saudaramu. Karena sesungguhnya engkau memiliki hak atas dirimu, keluargamu juga memiliki hak atas dirimu, dan Allah juga memiliki hak atas dirimu. Artinya, fa'ati kulladhi haqqin haqqah. Maka berikan hak setiap hak itu berikan kepada pemiliknya. Artinya apa ikhwatul Islam? Di dalam agama tidak dianjurkan bagi kita untuk menjadi rahbaniyah. Rahbaniyah itu duduk di dalam masjid berzikir dari pagi sampai pagi, itu bukan ajaran agama Islam. Karena siapa di antara kita yang kuat melaksanakan seperti itu? Tidak ada. Makanya Nabi SAW mengatakan, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa inqal. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang selalu dilakukan walau sedikit. Misalnya kita baca Quran, walau hanya misalnya 2 halaman, 3 halaman, tapi setiap hari. Lebih bagus daripada kita membaca Al-Quran 2 juzuk tapi 1 kali dalam 1 minggu misalnya, 1 kali dalam 1 bulan. Mana yang lebih bagus? Lebih bagus yang sedikit tapi selalu dilakukan rutin. Makanya di dalam agama tidak dipuji orang yang banyak ibadahnya. Tapi yang dipuji adalah orang yang tepat ibadahnya. Karena banyak ibadah tidak akan ada orang yang kuat bertahan di atasnya. Allah tahu kalau kita adalah hamba yang lemah. Wa kanal insanu dha'ifa. Khuliqal insanu halu'a. Apa arti halu'a? Berkeluh kesah. Setiap ada masalah langsung berkeluh kesah. Begitu juga dalam masalah ibadah. Kalau sholat tarawih saja, seandainya imam sudah 1 halaman bacaannya, di belakang. Dan itu adalah sifat manusia. Makanya mana yang lebih bagus sholat tarawih? 1 halaman, santai, daripada sholat tarawih 5 halaman, tapi tidak santai. Mana yang lebih bagus? Bagus yang 5 halaman tapi santai. Karena itu adalah momen kita untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita juga tidak boleh bermalas-malasan dalam beribadah, tapi ingat ikhwatul Islam, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang selalu beribadah dengan anjuran, dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi benar tata caranya. Nah, itulah yang diinginkan dengan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena efek daripada mereka yang keluar, sebagaimana contoh terjadi kepada zaman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ketika Abdullah bin Mas'ud ini menegurnya, apa yang terjadi? Maka keluarlah orang-orang Khawarij. Kemudian orang-orang Khawarij ini, mereka punya cerita yang panjang sekali. Orang Khawarij itu adalah ahli ibadah, rajin baca Quran, rajin berpuasa, mukanya sudah pucat karena beribadah kepada Allah. Tapi mereka disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yamrukuna minad-din kama yamrukus sahmu minar ramiyah. Mereka keluar dari agama, dari metode baginda Nabi yang mulia, sebagaimana anak panah keluar dari busurnya. Yaqtuluna ahlal Islam wa yada'una ahlal awthan. Yang mereka cari, yang mereka incar itu adalah kaum muslimin. Mereka salahkan fulan, mereka kafirkan fulan, itu adalah di antara sifat orang-orang Khawarij. Dan orang Khawarij ini ikhwatul Islam sangat berkembang di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Maka Ali memeranginya. Namun sebelum Ali memeranginya, maka di sanalah ada dialog kecil ya antara Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas itu, Abdullah bin Abbas ingin bertanya kepada orang-orang Khawarij. Khawarij itu artinya mereka tidak suka kepada kepemimpinan Ali. Padahal mereka adalah ahli ibadah, tapi mereka tidak suka kepada kepemimpinan Ali. Maka Ali tentunya tidak bisa membiarkan daerah, negara dalam keadaan kacau. Maka terpaksa dia harus memerangi orang-orang Khawarij. Namun Abdullah bin Abbas minta izin dulu kepada Ali bin Abi Thalib, wahai Ali, izinkan diriku untuk berdialog dengan orang-orang Khawarij. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada mereka. Maka sebelum terjadi peperangan ikhwatul Islam, datanglah Abdullah bin Abbas dengan membawa pakaian yang sangat indah, dan itu adalah pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikala Abdullah bin Abbas datang kepada orang-orang Khawarij, maka orang-orang Khawarij langsung melihat Abdullah bin Abbas dalam keadaan penglihatan yang tajam. Apakah engkau yang dinamakan dengan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam? Seperti inikah penampilan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam?
Karena yang mereka anggap penampilan itu harus zuhud, jauh dari dunia, pakaian compang-camping, apalagi yang tidak pakai pakaian. Tidak pernah ada namanya seperti itu, keluarga Nabi SAW yang tidak pakai pakaian. Kemudian ikhwatul Islam, dikala dikatakan seperti itu kepada Abdullah bin Abbas, apa jawaban Abdullah bin Abbas? Mudah bagi Abdullah menjawabnya. Ini adalah pakaian yang dipakai oleh Rasulullah SAW. Ketika mereka mendengarkan kalimat ini pakaian yang dipakai oleh Nabi, terdiam semuanya. Ternyata Nabi juga memakai pakaian yang indah. Kalau ada pakaian yang indahnya, Nabi juga memakainya. Kalau tidak ada, Nabi memakai pakaian yang biasa. Sedangkan orang-orang Khawarij, mereka jauh dari kemewahan dunia. Makanya langsung mereka tegur Abdullah bin Abbas, apakah ini pakaianmu, wahai Abdullah? Engkau keluarga Nabi, seperti inikah pakaianmu? Mudah bagi Abdullah, dan Abdullah adalah orang yang cerdas, pintar. Dia sengaja memakai pakaian terindah dari Nabi SAW. Kemudian dikala disebutkan, inikah pakaianmu? Mudah bagi Abdullah untuk menjawabnya, pakaian Rasulullah SAW. Kemudian dikala mereka terdiam 1000 bahasa, di sana itulah Abdullah bin Abbas mengatakan, wahai kalian, kenapa kalian tidak mau ikut kepada Ali bin Abi Thalib? Kenapa kalian menjadi orang Khawarij? Kenapa kalian harus keluar dari ketaatan pemimpin kaum muslimin? Apa alasannya? Maka mereka menyebutkan alasannya. Salah satu alasannya, karena Ali bin Abi Thalib tidak mengambil harta rampasan dikala terjadi perang Jamal. Tahu kita perang Jamal? Perang Jamal itu ikhwatul Islam antara Ali dengan Aisyah. Ada masalah di sana. Kita tidak boleh membahas peperangan ini dengan tujuan untuk menuduh salah satunya. Tapi kita menyebutkan peperangan ini hanya untuk mengenal sejarah sahaja. Itu perbezaannya. Maka ingat, untuk sahabat Nabi jangan ada kata-kata yang tercela. Mereka itu adalah penduduk surga sebelum mereka masuk surga. Sedangkan orang yang datang belakangannya tidak tahu apakah kita penduduk surga atau kita penduduk neraka. Kita tidak pernah tahu. Hanya saja kita selalu bermohon semoga kita menjadi penduduk surga. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian ikhwatul Islam, ketika terjadi perang Jamal, ada masalah sedikit antara Ali dengan Aisyah radhiyallahu taala anha, dan Nabi sudah memberitahukan. Jadi kejadian ini Nabi sudah tahu dan memberitahukan akan ada salah seorang keluargaku sampai keluar sampai di sebuah tempat namanya Al-Hawab. Kalau seandainya mereka keluar pulang, kata Nabi SAW, dan itulah yang terjadi, yaitu antara Ali dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian ikhwatul Islam, dikala terjadi peperangan antara kaum muslimin, maka Ali tidak mengambil harta rampasannya. Orang-orang Khawarij marah. Kenapa engkau tidak mengambil harta rampasannya? Bukankah ini perang? Perang itu ambil harta rampasannya. Ali tidak melakukan yang demikian. Dan itulah yang difitnahkan oleh orang-orang Khawarij kepada Ali bin Abi Thalib. Apa kata Abdullah bin Abbas? Wahai kalian, kalau seandainya Ali mengambil harta rampasan, siapa yang akan menjadikan ibunda kita Aisyah bagian dari dirinya? Kalau kalian menghalalkannya dan mengatakan iya, berarti kalian telah merampas ibu kalian. Bukankah ibunda kita Aisyah adalah ibu kaum muslimin? Kalau seandainya dijadikan harta rampasan, berarti dia menjadi bagian daripada harta rampasan. Bagian siapa ibunda kalian? Tegakah kalian atau apakah kalian akan mengambil ibu kalian? Kalau kalian mengatakan iya, maka kalian keluar dari agama. Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha tidak mungkin dijadikan sebagai harta rampasan. Dan peperangan yang terjadi itu ikhwatul Islam adalah karena fitnah. Makanya dikala Aisyah pulang ke kota Madinah, Ali memerintahkan untuk mengantarkan ibunda Aisyah pulang ke kota Madinah, maka Ali mempersiapkan pasukan-pasukan dari kalangan wanita. Tidak mungkin Aisyah dikawal oleh laki. Fitnah, namanya fitnah, dan itu sudah diberitahukan oleh Nabi SAW. Maka orang-orang Khawarij semuanya terdiam. Nanti kalau ada di antara kita yang tidak paham, tanyakan. Karena ini perkara yang penting. Kemudian ikhwatul Islam, apa lagi yang kalian kesalkan? Maka orang-orang Khawarij mengatakan, mengapa dia menjadikan hukum itu adalah hukum manusia? Tidak menjadikan hukum itu adalah undang-undang Allah Subhanahu wa taala. La hukma illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Tapi Ali menjadikan manusia sebagai hakim. Sebenarnya ini pertanyaan yang anak kecil saya tahu jawabannya. Bagaimanapun ini ikhwatul Islam, kita butuh hakim. Menikah butuh wali hakim. Misalnya antara suami dan istri, mereka ada masalah, cari hakim.
Allah Subhanahu wa taala mencari hakim dikala terjadi masalah berkaitan dengan dam, dikala terjadi Mekah atau dikala kita mendapatkan kafarat di Mekah, Madinah. Ada hakimnya. Maka Abdullah bin Abbas mengatakan yang demikian. Kemudian menjawab syubhat-syubhat daripada orang-orang Khawarij. Kemudian yang ketiga, apalagi yang kalian kesalkan? Apa jawaban orang-orang Khawarij? Dikala terjadi perjanjian atau perang Siffin. Tadi perang Jamal, sekarang perang Siffin. Perang Siffin itu adalah antara Ali dengan Muawiyah. Ingat ikhwatul Islam, kedua-duanya benar. Kita menyebutkan hanya sekedar ingin mengetahui apa yang terjadi. Bukan untuk menyalahkan salah satunya. Ingat, mereka adalah penduduk surga yang masih ada di dunia. Allah ampunkan dosa mereka sebelum mereka berbuat. Allah ampunkan dosa mereka sebelum mereka berbuat. Karena itu adalah sahabat. Yang ikut di sana adalah Muawiyah, Ammar bin Yasir, sahabat-sahabat yang lainnya. Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, Abdullah bin Zubair, itu semuanya adalah sahabat Nabi. Maka ingat ikhwatul Islam, kita menyebutkan ini hanya untuk mengetahui sejarah, bukan untuk menyalahkan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kemudian dikala terjadi antara Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib, maka terjadi perjanjian damai. Kemudian dikala terjadi perjanjian damai, maka Ali mengatakan perjanjian ini antara Ali dengan Muawiyah. Ali tidak menuliskan kalimat antara Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah, tinggal kalimat Amirul Mukmininnya. Kalau seandainya dia tidak menulis kalimat Amirul Mukminin, berarti dia adalah Amirul Kafirin. Kata orang-orang Khawarij, kalau dia tidak pemimpin kaum mukminin, berarti dia pemimpin orang-orang kufar. Itu kata orang-orang Khawarij. Kemudian apa yang terjadi ikhwatul Islam? Maka Abdullah bin Abbas mengatakan, tidakkah kalian tahu? Dulu pernah ada yang namanya perjanjian Hudaybiyah. Ingat kita perjanjian Hudaybiyah? Kapan terjadi? Tahun keempat atau tahun kelima? Yang jawab angkat tangan. Tahun berapa? Masya Allah. Betul nih. Apa buktinya tahun ke-6? Waktu mau umrah ini sebelum diwajibkan. Masya Allah, dua-duanya betul ya. Masya Allah, silahkan silakan satu bagi satu-satu ya. Insya Allah, warakallahu fiik, satu ke sana ya. Taib syakarallahu lakum hafizakumullah. Perjanjian Hudaybiyah ini ikhwatul Islam, yaitu pada tahun ke-6 Hijriah antara Nabi dengan Suhail namanya. Kita kenal dengan Suhail? Suhail bin Amr? Kenal atau tidak? Kenal atau tidak? Ini adalah oratornya, khutabanya Arab. Khutabah itu artinya adalah orang yang paling bagus di dalam berbicara. Dan dia memiliki cerita yang sangat indah. Diceritakan atau nanti diceritakan? Kalau sekarang nggak selesai cerita kita nih. Sekarang atau nanti aja lah ya. Nanti ingatkan. Taib. Ada namanya Amru bin Suhail atau Suhail bin Amr. Terjadi perjanjian antara Nabi dengan Suhail. Karena Suhail ini wakil daripada orang-orang musyrikun. Kemudian ditulis antara Muhammadun Rasulullah dan Suhail bin Amr. Dilihat oleh Suhail. Hapus bahasa Rasulullah ini. Hapus. Kalau kami meyakini kamu Rasulullah, kami tidak akan memerangimu. Hapus kalimat Rasulullah. Maka Ali yang menulisnya. Apa kata Ali? Saya tidak mau menghapusnya. Apa kata Nabi? Mana kalimat Rasulullah? Karena Nabi tidak pandai baca tulis. Mana yang tulisannya Rasulullah? Nabi yang menghapusnya. Ali tidak mau. Nabi walaupun dihapus Rasulullah, jadi Muhammad dan Suhail. Nabi tetap adalah seorang Nabi. Nabi tetap seorang Rasul. Begitu juga Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah. Walau dihapus kalimat Amirul Mukminin, Ali tetap menjadi Amirul Mukminin. Tapi ini demi kemaslahatan. Dikala Abdullah bin Abbas menjawabnya, maka tersadarlah ribuan orang-orang Khawarij. Tinggal beberapa orang saja, mungkin 4.000 atau 5.000. Karena dari belasan ribu jumlahnya. Dikala Abdullah bin Abbas ini memberikan jawaban terhadap syubhat yang ada di hatinya, yang ada di akalnya, banyak di antara mereka yang keluar. Maka itulah gunanya ilmu ikhwatul Islam. Syubhat kalau sudah masuk sulit keluarnya. Maka di antara supaya syubhat tidak masuk, jangan pernah mendengarkan syubhat, syahwat. Itu dua hal yang bisa membuat kita jauh dari agama, dari Allah Azza wa Jal. Sulit bagi kita beragama.
syubhat dan syahwat. Biasanya syahwat berkaitan dengan dunia, fitnah dunia. Biasanya syubhat berkaitan dengan fitnah agama. Maka hati-hati di sana. Bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatul Islam, dikala selesai banyak orang yang kembali kepada barisan Ali. Dan yang tersisa betul-betul orang yang membangkang sahaja. 4.000, 5.000 orang lah. Maka setelah itu terjadilah peperangan. Disebut dengan perang Nahrawan. Dikala terjadi perang Nahrawan, semua orang-orang Khawarij ini meninggal. Kecuali mungkin bisa dihitung dengan jari. Coba bayangkan. Saking beratnya peperangan ini. Kemudian dikala meninggal, orang-orang yang ada di Nahrawan ini, orang-orang Khawarij yang mengkufurkan kaum muslimin, yang memberontak kepada Ali bin Abi Thalib, apa yang terjadi? Orang-orang yang tadi berzikir di dalam masjid yang dinasihati oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, mereka semuanya berada di barisan orang-orang Nahrawan dan mereka termasuk orang-orang yang mati di sana. Bisa dipahami ceritanya kemana? Begitulah ikhwatul Islam, sunnah Nabi adalah yang terbaik untuk kaum muslimin. Nabi tidak pernah menginginkan untuk umatnya kecuali yang terbaik. Dan sunnah Nabi adalah yang terbaik. Semua ajaran Nabi adalah yang terbaik. Kalau seandainya kita betul-betul jujur kepada diri kita sendiri, kita tidak akan sanggup untuk melaksanakan sunnah Nabi semuanya. Mulai dari kita bangun sampai kita tidur, tidak akan sanggup bagi kita melakukannya. Terlalu banyak yang kita lalaikan. Kalau seandainya yang ada saja kita tidak sanggup melakukannya, bagaimana dengan yang ditambah lagi atau yang lain lagi? Bagaimana cara kita melakukannya? Dan ingat, kaedah yang tadi kita sebutkan di dalam agama, tidak dipuji orang yang berlebih-lebih ibadahnya. Tapi yang dipuji adalah mereka yang jelas ibadahnya, walau sedikit tapi selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ini mungkin sedikit rangkaian tentang masalah bahagia dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semua yang kita sampaikan itu baru kulit-kulitnya saja ya. Isinya nanti baca sendiri atau pelajari sendiri, atau nanti semoga Allah mudahkan lagi kita melanjutkan pada tahun-tahun berikutnya biiznillah taala. Sekarang kita akan mungkin membaca sedikit tentang masalah tanya jawab.